Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kembali lagi di channel Arah Senja. Masih bersama Hanum di sini yang akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Tak Sengaja Melihat Auratmu Part 3. Sebelum bercerita, Hanum berharap untuk like dan subscribe channel ini. Bukannya pagi ini kamu ada kuliah pagi, siangnya jadi host berita di TV, sorenya ada kuliah lagi. Jadi kamu mau ikut aku? Bagaimana dengan kuliah kamu? Bagaimana dengan karir kamu? Oh iya, aku lupa. Aku pun pura-pura menerima masukannya. Hingga akhirnya, aku pura-pura memejamkan mata. Dan dia pun sama. Terdengar pura dengkuran halus. Aku pun pura-pura mendengkur juga. Setelah beberapa menit lamanya, aku merasa tangan yang melingkar di perutku kian terasa renggang. Ranjang pun seolah bergerak. Dan benar saja, lelakiku itu sudah turun dari ranjang, berjalan mengendap-endap menuju ke arah lemari pakaian. Padahal ini masih sangat pagi sekali, belum jam 5:30. Dia buka lemari itu dan kemudian mengganti pakaiannya. Tidak lama kemudian, dia turun ke lantai dasar. Secepat kilat, aku pun juga berganti pakaian, mengambil laptop dan segala perlengkapan yang biasa aku bawa. Di halaman rumah, aku melihat dia sedang berbicara lewat telepon, pasti dengan perempuan itu. Iya, sebentar lagi aku datang. Kamu yang sabar, ini aku sedang di jalan, sedang nyetir, jangan menelponku terus-menerus. Mengganggu konsentrasi, sudah ya, aku sedang menuju ke tempatmu, 1/4 jam lagi sampai. Aku tertawa kecil mendengar kalimat yang diucapkannya. Dasar laki-laki, pandai sekali mengibuli. Kemudian kulihat suamiku membuka pintu gerbang, aku pun berlari ke garasi, lewat ruang makan. Berdiri persis di samping pintu mobil sebelah kiri. Begitu dia masuk ke dalam garasi dan membuka pintu mobil dengan remote-nya, aku langsung membuka pintu yang ada di sampingku. Raya, kamu membuatku kaget. Aku puas melihat wajahnya yang nampak bias. Ia terkejut setengah mati. Begitu melihatku yang telah duduk manis di samping kursi pengemudi. Kenapa kamu bisa sudah ada di sini? Bukankah kamu masih tidur tadi? Wajahnya terlihat gelisah. Aku mendadak bangun mendengar kamu yang berbicara lewat telepon. Kuulaskan senyum yang selebar-lebarnya dan semanis-manisnya. Sementara lelaki itu justru tampak kaku. Begitu mendengar ucapanku, dia mendadak salah tingkah. Sampai-sampai hendak memasukkan kunci ke lubangnya pun dia sampai salah. Nanti kalau kamu telat masuk kelas, bagaimana? Dia masih juga memegang setir mobil tanpa menyalakan mesinnya. Aku bukan kamu, Mas. Meskipun aku tidak berangkat selama 1 bulan, tetap saja aku tidak akan ketinggalan materi. Aku akan bisa lulus tepat waktu. Aku sengaja berkata jumawah. Biar saja, dia menganggapku sombong, suruh siapa kepada perempuan lain hatinya masih condong, hingga membuatnya menjadi lelaki pembohong. Aku bukan mamaku, yang akan dengan mudahnya mengalah ketika suaminya hendak direbut oleh perempuan antah berantah. Aku Raya, siap berperang melawan siapa saja yang ingin merebut apa yang sudah kumilikinya. Aku tidak peduli tentang siapa yang lebih dulu masuk di hidupnya. Meskipun mungkin perempuan itu sudah jauh lebih lama menjalin hubungan dengan Mas Akbar. Tetap saja, akulah yang lebih dulu dihalalkan. Aku istri sah, pantang bagiku untuk mengalah. Akan kujaga lelakiku yang tampan dan gagah, hingga perempuan bernama Amel itu tidak akan lagi memiliki celah. Kenapa tidak segera berangkat, Mas? Bukankah tadi kamu sudah bilang pada orang yang menelpon kamu bahwa kamu akan segera menemuinya? Aku tetap mencoba santai saat berbicara. Oh, itu tadi cuma juru masak di restoran cabang. Dia meminta aku datang cepat untuk mencicipi masakan, karena kono nanti restoran itu akan kedatangan pengunjung. Oh, jadi Amel itu juru masak di restorannya? Atau jangan-jangan lelaki ini sedang mengarang cerita, membelok-belokkan fakta agar aku tidak curiga. Bukannya yang namanya restoran memang setiap hari ada pengunjungnya? Apakah itu artinya setiap hari kamu memang selalu harus mencicipi semua masakan yang ada? Aku mulai tertarik untuk menjahilinya. Bukan begitu sih, kali ini pengunjungnya adalah rombongan para pejabat. Amel, dia menepuk bibirnya setelah nama Amel terucap dari mulutnya. Maksudku, kepala chef di restoran itu merasa tidak percaya diri hingga memintaku untuk turun langsung mencicipi masakannya. Tadi dia bilang juru masak. Kemudian mulutnya keceplosan menyebut nama Amel. Setelah itu sebutan juru masak menjadi naik level dengan sebutan kepala chef. Fix, aku semakin yakin bahwa perempuan yang bernama Amel itu adalah perempuan yang bekerja di restoran suamiku. Mas,
Bukannya kamu puasa? Bagaimana kamu mencicipi masakannya? Aku menatapnya. Oh, cuma mencicipi sedikit kok, tidak aku telan. Bukannya hal seperti itu diperbolehkan. Ada yang memperbolehkan, namun ada juga yang tidak memperbolehkan. Aku sendiri lebih memilih untuk mencari aman, tidak mencicipi makanan. Takut hilaf, takut kebablasan, takut tidak sengaja tertelan. Jadi setiap berpuasa, aku sama sekali tidak pernah mencicipi apapun yang aku masak. Aku kira-kira saja semua bumbunya. Manusia diberi otak dengan ukuran yang lumayan besar, diberikan akal dan pikiran. Gunanya ya untuk berpikir, untuk memecahkan persoalan. Jika juru masak yang ada di restoran kamu itu memang seorang chef yang bisa diandalkan, seharusnya dia bisa memasak. Meski dengan mata terpejam, aku berbicara dengan santai sambil membuka laptop di pangkuan. Lelaki itu tidak lagi mendebatku. Tidak lama kemudian, terdengar getar lirih dari dalam ponsel yang bersembunyi di dalam saku celananya. Namun lelaki yang sibuk memegang setir kemudi itu membiarkannya saja, hingga getarnya mati dengan sendirinya. Tidak berhenti sampai di situ. Ponsel itu pun bergetar lagi, mati lagi, bergetar lagi. Sebentar setiap ponsel itu kembali bergetar. Lelaki itu tampak kikuk saat mata kami bertemu pandang. Kenapa tidak diangkat teleponnya? Aku mencoba bertanya. Kan aku lagi nyetir, aku harus disiplin lalu lintas dong, agar tidak membahayakan diri dan pengendara lain. Tapi dia nelpon kamu terus itu, jangan-jangan sudah kebelet dia. Aku meledeknya. Kebelet bagaimana? Dia mencoba tertawa, namun terlihat jelas bahwa tawa itu nampak terpaksa. Ya kebelet pengen dicicipin sama kamu. Aku mencepikkan bibirku. Raya, aku berani bersumpah, aku belum pernah berbuat hal yang di luar batas dengan siapapun itu, dengan perempuan manapun itu. Meskipun mondokku dulu bisa dibilang gagal, kuliah juga gagal, tapi apa yang termasuk dalam dosa besar aku tidak akan berani menerjang. Sekilas dia menatap ke arahku. Wajahnya memperhatikan keseriusan, tidak nampak ada sedikit pun kebohongan. Terus, pas di kamarku malam itu, aku seolah merasa tidak puas dengan jawabannya. 1000 kali kamu bertanya, jawabanku tetap sama. Aku sudah pernah bercerita kepada semua orang yang di rumah. Sebelumnya, mulai sekarang tidak ada cerita ulang. Terserah, seperti apa kamu akan memberikan penilaian. Dia menginjak gas dengan lebih keras, sepertinya kesabarannya terhadapku sedang diambang batas. Kemudian aku terdiam. Mas Akbar, dari kecil dia memang sudah tampan rupawan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Selama aku balita hingga masuk sekolah menengah pertama, aku begitu mengidolakannya. Namun begitu memasuki SMA, seleraku sudah bukan lagi dia. Aku cenderung menyukai cowok yang cerdas dan berwawasan luas. Sementara Mas Akbar sangat parah sekali. Semua nilai akademisnya jauh di bawah nilai rata-rata. Predikatnya sebagai seorang santri juga tidak lantas membuatnya pandai mengaji. Lama-lama aku berpindah haluan, tidak lagi menyukai cowok tampan yang otaknya nyaris tidak ada isinya. Dan bertemulah aku dengan Kak Dion, kakak tingkat di kampusku. Dia adalah mahasiswa yang cerdas. Aku selalu merasa nyambung ketika berbicara dengannya. Dan ternyata Kak Dion adalah cucu dari pemilik pabrik yang ingin dijodohkan denganku. Mas Akbar pun terlupakan, berganti dengan sosok Kak Dion yang tampak lebih menawan. Tidak taunya, peristiwa malam itu merubah segalanya, hingga akhirnya pagi harinya kami dinikahkan dengan setengah terpaksa. Allah yang maha membolak-balikan hati. Awal pernikahan aku memang membencinya, namun seiring berjalannya waktu, aku mulai kembali menemukan cinta yang dulu sempat pudar itu. Semua itu juga karena nasihat dari mama kandungku dan pengaruh dari papa sambungku. Kak Dion benar-benar terlupakan. Mas Akbar kembali lagi mengisi hatiku yang paling dalam. Dan kini, selama seminggu ini ketika dia terkesan mengabaikan aku justru semakin mencintainya. Apalagi ketika mendapati ternyata ada perempuan lain di luar sana yang juga menginginkan suamiku. Aku semakin tertantang untuk tetap mempertahankannya. Sudah sampai, ucapnya membuyarkan lamunanku. Dia segera turun tanpa mengajakku. Jangankan membukakan pintu seperti yang ada di film-film itu, kini dia bahkan sudah berjalan cepat dan entah kemana tubuhnya sudah hilang melesat. Aku berusaha menyusulnya, bertanya kepada beberapa karyawan yang ada dan ditunjukkan aku kepada ruang kerjanya. Melihatku yang sudah langsung masuk ke ruangannya, lelaki itu sama sekali tidak menyapaku. Dia sibuk dengan laptopnya yang menyala. Kulihat deretan angka-angka yang sedang menjadi pusat perhatiannya. Ponselnya kembali bergetar. Mungkin perempuan itu yang menelponnya. Mungkin saja dia sudah tidak sabar menunggunya, karena kini justru Mas Akbar ada di restoran utama, bukan restoran cabang, tempat dia menunggunya. Mas, ada yang telepon itu.
Aku lagi sibuk, biarin aja. Aku tahu dia sengaja tidak mengangkat ponselnya karena ada aku di sisinya. Bahkan aku juga yakin dia sengaja tidak datang ke restoran cabang karena saat ini ada aku bersamanya. Biar aku yang mengangkatnya ya. Dengan cepat tanganku sudah merogoh ponsel dari saku kemejanya. Dia menatapku dengan tatapan tidak suka, tapi kubiarkan saja. Ternyata memang benar Amel yang menelponnya. Apa sandinya? Aku sedikit melebarkan mataku. Dia mendengus kesal. Status kita adalah suami istri. Jangan sampai ada kata privasi. Jika kamu masih ingin menyembunyikan sesuatu dariku, sekarang juga aku akan mengadu pada orang tua kita, pada nenek Jasmine juga. Kali ini aku tidak main-main dengan ucapanku. Kodenya hari ulang tahun kamu. Setelah terdiam beberapa detik lamanya, lelaki itu akhirnya menjawab juga. Ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam dadaku mendengar jawaban itu, namun sebisa mungkin kusembunyikan senyumku. Lekas aku mengangkat telepon itu, sementara lelaki yang ada di hadapanku terlihat gusar tidak menentu. Iya, jika semalam aku dibuat syok karena perempuan itu yang justru mengangkat teleponku, pagi ini aku akan membalasnya dengan cara yang lebih kejam tentunya. Mas Akbar, katanya tadi sudah on the way, kenapa belum sampai? Suara yang manjanan mendayu langsung menghampiri gendang telingaku. Bosmu sedang bersamaku, sedang bermesraan denganku. Jika kamu mau melihatnya, ubah saja dengan panggilan video. Aku akan dengan senang hati memperlihatkan kepadamu. Aku segera berdiri dari kursiku, berjalan dengan anggun menuju tempat lelakiku. Ku peluk lelaki itu dengan tangan kiriku. Tangan kananku fokus memegang ponsel dengan panggilan biasa yang sudah berubah menjadi panggilan video. Ku kecup pipi kanan suamiku. Perempuan di seberang sana terlihat syok. Mulutnya ditutup dengan telapak tangannya, dengan kedua matanya yang tampak melotot. Bof Akbar. Dilema, dan dilema. Ternyata beristri dua tidak semudah yang kukira. Salah, bukan beristri dua. Karena sejauh ini istriku hanyalah Raya. Sementara sejauh ini Amel hanyalah... Entahlah, dia memiliki dua orang perempuan ternyata sangat memusingkan. Aku yang seharusnya fokus memikirkan perkembangan bisnisku, kini juga harus memikirkan kelakuan dua perempuan itu. Di sisi lain, hatiku begitu menginginkan untuk bisa menaklukkan Raya. Dengan semua sifat angkuhnya, aku ingin merangkulnya, ingin menikmatinya, ingin menjadikan dia istri satu-satunya, dan ingin menjadi ayah bagi anak-anak yang nanti dilahirkan olehnya. Namun sepertinya Raya masih jauh dari jangkauanku. 1 minggu tinggal di rumah baru, dia sepertinya belum juga membuka hatinya untukku. Sementara, Amel juga sama saja. Dia merepotkan aku dengan sikap panjanya yang kelewatan batas itu. Sudah pernah aku bilang ingin mengakhiri hubungan kami, namun dia justru mengancam ingin bunuh diri. Setelah itu, aku menjadi lebih berhati-hati menghadapinya. Bagaimanapun juga, aku merasa takut jika nanti dia benar-benar melaksanakan niatnya. Telepon yang kemarin-kemarin sudah jarang aku mengangkatnya, kini mau tidak mau harus kuangkat juga. Dan sepertinya Amel sudah mulai curiga. Kemarin-kemarin jika dia merengek meminta bertemu, aku cukup mentransfer uang kepadanya dan dia akan memaklumiku. Tapi sepertinya cara itu sudah tidak lagi mempan untuk membungkam mulutnya. Meskipun sudah kutransfer uang, tetap saja dia meminta untuk ketemuan. Setiap malam ini contohnya, Amel begitu memaksa supaya aku datang ke tempat kosnya. Tentu saja aku menolaknya. Aku tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak semestinya. Bagaimana jika nanti kami tiba-tiba digerebek dan dinikahkan paksa, seperti ketika aku bersama Raya? Bisa tambah runyam masalahnya. Akhirnya setelah kubujuk, kami pun sepakat untuk bertemu di restoran cabang tempatnya bekerja. Setiap aku ingin pulang, dia selalu melarang. Padahal jika boleh jujur, malam ini aku ingin berada di rumah bersama Raya. Hingga akhirnya, sudah hampir tengah malam, kami masih duduk di kursi pengunjung restoran. Karena aku kebelet untuk ke kamar kecil, aku pun lupa meninggalkan ponselku begitu saja di atas meja. Saat aku kembali dari kamar kecil, ternyata Amel sedang mengangkat telepon dari seseorang dengan menggunakan ponselku. Apa yang aku khawatirkan terjadi juga. Ternyata Raya yang menelponku dan justru Amel yang menjawabnya. Aku pun kalang kabut, mengambil langkah 1000, naik ojek dan pulang ke rumahku. Di rumah Raya tidak ada. Aku langsung menuju ke masjid. Ternyata istriku ada di sana. Sejak saat itu, hidupku menjadi kacau. Mereka berdua sama-sama merajuk. Hingga pagi ini, bom atom pun seolah ingin meledak tak terkendali. Sifat Raya yang cenderung selalu ingin menjadi pemenang, gagal ku kendalikan. Dia memaksaku memberikan sandi ponselku saat Amel menelponku. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhku saat Raya mencium pipiku dan disaksikan oleh Amel di layar ponsel itu. Aku mati gaya.
Tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi memang Raya adalah istri sahku, perempuan yang paling berhak atas diriku. Bagaimana? Masih mau melihat kemesraan kami? Raya bahkan sudah mulai melepas kancing kemejaku. Dan tiba-tiba saja, panggilan video itu sudah langsung diputus dari seberang. Raya pun tertawa penuh kemenangan. Aku sama sekali tidak terkejut dengan kelakuannya, karena aku sudah tahu sifatnya semenjak dia masih balita. Bahkan sifatnya yang cenderung keras itu juga adalah salah satu hal yang membuatku jatuh cinta. Dia gadis yang kuat semenjak masih balita, karena dia berpikir supaya bisa melindungi dirinya sendiri dan juga melindungi mamanya. Sekarang ceritakan kepadaku dengan sejujur-jujurnya. Dia meletakkan ponselnya dengan kasar. Kemejaku yang sudah terbuka kancingnya sebanyak 2 bagian, kini ditampiknya. Aku memang ada kedekatan dengan chef di restoran itu, tapi itu terjadi sebelum kita dinikahkan dengan paksa. Aku bingung mau bercerita dari mana. Sementara Raya justru memasang wajah garang dengan mata yang membulat sempurna. Apakah kata-kataku salah? Kamu bilang kita dinikahkan paksa. Apakah itu artinya kamu menikahiku karena terpaksa? Satu tangan kanannya menggebrak meja. Bukan begitu maksudku. Aku sih tidak merasa terpaksa. Justru kamu kan yang waktu itu terpaksa. Aku berusaha membalik kata-kata. Aku, meskipun terpaksa tapi begitu ijab kabul itu kamu ucapkan, sejak saat itu aku sudah tidak lagi berhubungan dengan laki-laki yang pernah menjalin kedekatan denganku. Sedangkan kamu, yang katanya tidak terpaksa tapi masih bisa menjalin hubungan dengan dia. Di mana kamu menaruh otakmu? Satu jarinya menunjuk ke arahku. Sebenarnya aku sudah berusaha menjauhi dia, tapi dia justru mengancamku katanya lebih baik mati daripada harus putus denganku. Dia bahkan sempat mengancam ingin bunuh diri. Dan kamu percaya begitu saja dengan ancaman konyol si perempuan bodoh itu? Aku takut dia benar-benar melaksanakan niatnya. Raya berdecak. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, aku tidak tahu lagi harus berbicara bagaimana. Raya akan sulit untuk aku bohongi, apalagi posisi kami sedang saling berhadapan seperti ini. Kamu pernah tidur dengannya, Mas? Dia menatap serius ke arahku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, sembari membalas tatapannya itu. Sudah pernah berciuman? Tanya dia kemudian. Lagi-lagi aku hanya menggelengkan pelan. Sudah sejauh mana hubunganmu dengan dia? Baru beberapa bulan. Aku tanya sudah sejauh mana, bukan seberapa lama. Sejauh mana maksudnya apa? Aku sungguh tidak mengerti dengan pertanyaannya. Sering berduaan, sering jalan bareng, sampai tengah malam seperti tadi malam. Sampai-sampai pas aku telepon kamu, justru perempuan itu yang mengangkat teleponku. Semalam itu kami tidak berduaan, ada banyak karyawan di sana. Pas kamu telepon, kebetulan ponselku tertinggal di meja. Aku frustasi, gadis itu menatapku tanpa berkedip sama sekali. Berapa banyak uang yang sudah kamu berikan padanya? Kenapa dia bertanya sampai hal yang seperti itu? Aku istrimu, aku berhak tahu, ucapnya lagi. Aku lupa. Iya, memang aku lupa. Bagiku uang bukanlah hal yang penting. Toh aku bisa mendapatkan dengan mudah, tidak perlu mencari susah payah. Uang sudah datang sendiri ke semua restoranku. Lain kali tidak usah berikan dia uang. Lebih baik uangmu kamu sumbangkan ke panti asuhan daripada kamu berikan pada perempuan yang rapuh dan manjanya nggak ketulungan itu. Lama-lama dia akan menjadi parasit di hidupmu. Aku memilih diam. Terserah saja. Raya mau berbicara apa. Apapun nanti alasanku, dia akan bisa menyanggah dengan mudah. Raya tidak bakal mau kalah. Kamu mencintainya? Tidak. Tidak. Maksudnya, kamu tidak bisa meninggalkannya, begitu? Tidak bisa hidup tanpa dia. Semakin lama dia semakin memancing emosiku. Raya, aku menggertak gigiku. Awalnya dia hanya pelarianku, karena aku pikir kita tidak akan bisa berjodoh. Tapi ternyata kita menikah, dan aku sudah berusaha menjauhinya. Tapi tetap saja, kamu tidak bisa menerimaku. Dan sekarang, kalau dia masih mengharapkan aku, ini juga bukan kemauanku. Juga bukan kesalahannya, karena setahu dia, statusku masih lajang, bukan suami orang. Kedua tanganku mengguncang pundaknya. Kenapa kamu tidak berterus terang saja jika kamu sudah punya istri? Bukankah kamu sendiri maunya seperti itu? Kamu tidak ingin pernikahan kita diketahui oleh orang luar? Iya, aku memang maunya seperti itu. Pernikahan kita jangan dulu ada orang yang tahu. Tapi bukan berarti kamu bebas berhubungan dengan perempuan lain. Seharusnya kamu tegas, bilang sama dia kalau kamu sudah beristri. Sekarang juga, ayo kita ke sana, temui perempuan itu bersamaku. Kalau kamu memang tidak bisa bicara, biar aku yang bicara padanya. Laptopku yang masih menyala ditutup begitu saja. Aku tidak bisa ke sana, Raya.
Aku masih banyak pekerjaan. Ini harus memeriksa laporan keuangan. Alasan saja, ucapnya. Ya, sebenarnya itu memang hanya alasanku. Aku memang tidak ingin mereka bertemu. Tidak bisa aku bayangkan, jika sampai Raya bertemu Amel, Raya pasti akan menjadikan Amel sebagai bulan-bulanannya. Jangankan Amel, yang mungkin hanya 2 tahun lebih tua darinya. Dulu, dengan perempuan yang seusia mamanya saja, dia berani mengerjainya, karena si tante itu merebut papanya. Padahal waktu itu umurnya Raya baru 5 tahun saja. Jadi kamu tidak mau membawaku pada perempuan itu? Mata itu lekat menatap ke arahku. Sementara aku lebih memilih membisu, kembali membuka laptopku dan berpura-pura melihat deretan angka-angka yang ada di depanku. Kulirik sekilas, istri yang sama sekali belum pernah kusentuh itu terlihat begitu kesal. Kemudian dengan secepat kilat tangannya sudah merogoh ponselku dan memasukkan ke dalam tasnya. Dia kemudian keluar dari ruanganku begitu saja tanpa merasa berdosa. Raya! Akhirnya aku lebih memilih berada di restoran ini, memeriksa laporan keuangan yang sudah dikerjakan oleh karyawanku. Sementara Raya mungkin saja sudah pergi ke kampusnya membawa ponselku bersamanya. Sekitar jam 10 pagi salah satu karyawanku datang tergopoh-gopoh kepadaku. Pak, gawat pak, karyawan restoran cabang baru saja telepon, katanya Amel mogok kerja. Pecat saja dia, jawabku sekenanya. Bukan hanya itu pak, katanya jika bapak tidak segera datang sana, Amel akan bunuh diri. Amel bahkan saat ini sudah memegangi pisau pemotong daging, ingin ditusukkan ke apanya gitu. Beberapa karyawan sedang berusaha membujuknya. Astagfirullahaladzim, kenapa 2 perempuan yang sedang dekat denganku itu sama-sama membuatku pusing? Kenapa dia tidak langsung menelpon saya? Aku mulai panik dengan berita yang dibawanya. Ponsel bapak tidak bisa dihubungi. Oh iya, aku sampai lupa. Jika ponselku dibawa oleh Raya, bagaimana jika ternyata Raya juga membaca semua isi chatku dengan Amel yang memang belum kuhapus? Kacau. Pak, sebaiknya bapak segera datang ke sana sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karyawan itu makin terlihat kusar. Aku segera berlari ke tempat parkiran, mencari keberadaan mobilku di mana tadi diparkirkan. Tapi sudah kulihat di berbagai penjuru, mobil yang kucari tak tampak juga di mataku. Lekas kurogoh saku celana, ternyata kunci mobil juga tak ada. Raya, pasti dia yang melakukannya. Tapi kapan dia mengambil kunci kontak itu dari dalam saku celanaku? Kenapa aku sampai tidak tahu? Apakah tadi ketika bibirnya yang lembut itu mencium pipiku, satu telapak tangannya diam-diam merogoh saku celanaku? Gadis itu terlalu pintar untuk aku kelabuhi. Oh tidak, aku tidak pernah berniat untuk mengelabuhinya. Hanya saja keadaanlah yang membuat terpaksa menjadi bertingkah seperti ini. Tapi sepertinya Raya akan selalu berada beberapa langkah di depanku. Akhirnya aku minta salah satu karyawanku untuk mengantarku ke restoran cabang dengan motornya. Kuabaikan ultimatum istriku tadi yang mengatakan bahwa aku dilarang menemui Amel tanpa dirinya. Biar saja menyelamatkan nyawa Amel bagiku harus kulakukan saat ini juga. 15 menit menempuh perjalanan, restoran pun sudah nampak di depan pandangan. Segera aku turun dan berjalan menuju ke dalam. Seorang karyawan sudah langsung mengajakku ke tempat di mana Amel berada. Mel, aku datang. Aku berusaha berbicara dengan tenang. Gadis yang sedang memegang pisau itu pun langsung fokus menatapku. Wajahnya yang sembab dan berurai air mata tampak begitu nelangsa. Ada rasa iba di dalam hatiku melihat ekspresi matanya yang nampak sendu. Letakkan pisaunya, aku membujuknya dengan pelan. Tidak, aku terkejut. Gadis itu menjawab dengan cepat, dengan sorot mata yang berubah murka. Lebih baik aku mati saja. Kamu tega menyakitiku. Aku lebih baik mati daripada harus berpisah denganmu. Keringat pun mulai bermunculan melalui celah-celah pori-pori tubuhku. Amel, siapa yang ingin berpisah denganmu? Ini buktinya, aku datang untukmu. Kakiku maju langkah ke arahnya. Kamu mengkhianatiku, kamu melupakan janjimu. Ternyata diam-diam kamu sudah menjalin hubungan dengan perempuan lain. Kamu tidak tahu rasanya, betapa aku sangat terluka. Dia menangis kencang. Kukira kamu adalah utusan dewa yang bisa menghadirkan bahagia. Aku sempat merasa bahagia bisa memilikimu. Aku bisa lupa dengan kesedihanku yang sudah tidak berayah dan tidak beribu. Aku lupa dengan ketidakadilan yang sering dilakukan oleh kakak-kakak tiriku. Aku tidak pernah peduli meskipun mereka menyakitiku. Aku tidak peduli, tidak pernah dianggap saudara oleh keluarga ayahku. Aku tidak peduli dengan semua itu, karena aku sudah bahagia memilikimu. Bagiku kamu adalah segalanya. Kamu adalah duniaku.
Memilikimu, aku sudah merasa lebih dari cukup. Hingga aku merasa bahwa aku sudah tidak butuh yang lainnya. Aku bahkan sampai tidak peduli dengan warisan papaku yang tidak diberikan kepadaku. Aku tidak peduli dengan semua itu. Tapi pagi ini, duniaku hancur. Kamu tega. Amel menjedah kalimatnya. Bibirnya masih bergetar dengan begitu hebatnya. Aku tidak merasa sangsi dengan kalimatnya. Dari dulu dia memang sering berbicara tentang kakak-kakak tirinya. Dan tentang perasaannya terhadapku. Hampir setiap pagi, siang, dan malam. Dia tidak pernah lelah untuk mengungkapkannya. Dia memang sering bilang betapa dia mencintaiku, betapa dia ingin sekali bisa menikah denganku. Di sini memang akulah yang salah, bukan Amel, bukan Raya, bukan pula keluargaku yang salah. Aku yang salah. Seandainya saja aku tidak menerima cintanya Amel, seandainya saja aku tidak menjadikan Amel sebagai pelarianku terhadap Raya, seandainya saja malam itu aku tidak datang ke kamarnya Raya. Mel, dengarkan aku. Aku hendak maju mendekatinya, namun pisau itu justru semakin ditempatkan ke dadanya. Jangan mendekat. Jika kamu maju satu langkah saja, maka aku akan langsung menusuk dadaku. Biar hidupmu tidak pernah tenang dengan bayang-bayang kematianku. Penampilannya terlihat semakin kacau. Rambut yang biasanya dicepol ke atas kini sudah tergerai, tidak tertata. Celemek cantik yang biasanya menutupi badan depannya, kini sudah putus salah satu talinya. Kemeja putih seragam khas chef restoran kini sudah basah oleh air mata. Aku sejak subuh sudah bersemangat. Berangkat jauh lebih pagi dari waktu yang seharusnya. Aku bekerja dengan giat demi ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku patut untuk diandalkan. Dimanapun kamu menempatkan aku. Aku memasak aneka hidangan, ikut turun tangan bersama para chef yang lainnya. Hatiku berdebar menunggu kedatanganmu. Menunggu kamu mencicipi masakanku. Dan kemudian kamu akan memujiku seperti dulu-dulu. Tapi apa yang kudapati? Aku justru melihatmu dicium-cium oleh perempuan dan kamu sama sekali tidak menolaknya. Kamu justru seperti menikmatinya. Padahal saat bersamaku, jangankan kucium, pegangan tangan pun kamu tidak pernah mau. Katakan padaku, siapa perempuan itu? Siapa? Amel kembali mengacungkan pisau itu ke arahku. Tidak penting Mel, dia siapa? Yang paling penting sekarang aku sudah bersamamu. Dan yang kamu lihat pagi tadi, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami tidak melakukan apa-apa setelah kamu mematikan teleponmu. Iya, aku tidak mungkin bercerita jujur kepadanya dalam situasi seperti ini. Tentang aku yang bilang bahwa tadi tidak terjadi apa-apa. Itu memang yang sebenarnya. Tadi begitu panggilan video itu dimatikan oleh Amel, Raya memang yang awalnya menempel memang langsung menjauhiku. Kamu janji tidak akan mengulangi kesalahanmu. Amel maju ke arahku. Sementara aku justru bingung bagaimana hendak menjawab pertanyaan itu. Karena yang kulakukan bersama Raya bukanlah sebuah kesalahan. Jika kamu tidak berjanji, maka sekarang juga aku akan menusukkan pisau ini di dadaku. Jangan Mel, iya aku janji. Yakin? Tapi buang dulu pisau itu. Akhirnya Amel pun melempar pisau yang sedari tadi dipegangnya. Hatiku lega seketika. Mel, kita masak yuk, aku temani kamu. Aku berusaha membujuknya supaya pikiran keruhnya bisa sejenak teralihkan. Iya, sejak Amel masuk ke restoranku, memang kami memiliki kedekatan spesial. Semua itu bukan tanpa alasan. Waktu itu ada pengunjung rombongan para turis dari Belanda, dan Amel berhasil membuat menu kesukaan mereka. Sejak saat itu, kami menjadi akrab. Setiap ada kunjungan orang-orang penting, Amel lah yang kuandalkan, hingga akhirnya dia kuangkat menjadi kepala chef di restoranku. Kami semakin akrab. Pembawaannya yang supel dan ceria membuat kami bisa cepat dekat. Apalagi, Amel justru menyatakan cintanya kepadaku, bertepatan dengan patah hatiku karena mendengar rencana perjodohan Raya dengan cucu pemilik pabrik rokok itu. Tanpa berpikir panjang, aku pun menerima Amel menjadi kekasihku. Ternyata, jodoh memang hanya Tuhan yang tahu. Hidupku menjadi rumit dan runyam sejak malam mati lampu itu. Mas, katanya mau menemaniku masak di dapur. Kenapa justru melamun? Suara itu membuyarkan lamunanku. Oh iya, aku bakal temani kamu sampai selesai. Akhirnya aku ikut terjun ke dapur, duduk di kursi sambil melihat para juru masakku yang tengah sibuk dengan bagian pekerjaannya masing-masing. Amel memang terlihat bertalenta di bidangnya. Dia begitu gesit dan cekatan saat melakukan tugas-tugasnya. Hingga akhirnya, sebelum jam makan siang tiba, semua hidangan yang dipesan oleh para rombongan sudah siap. Hanya tinggal menunggu waktunya mereka datang dan menghidangkan. Ada sesal dalam hatiku. Seandainya saja waktu itu aku tidak menerima cinta gadis itu, mungkin saat ini hubunganku dan Amel akan bisa lebih profesional karena tidak akan melibatkan perasaan. Sudahlah.
Tepat jam makan siang, rombongan para pejabat itu pun datang. Seperti biasanya, Amel berhasil menghipnotis mereka dengan cita rasa khas makanannya. Amel bahkan turun langsung melayani mereka, berdiri tidak jauh dari mereka, hingga acara makan siang mereka usai. Mas, alhamdulillah kita berhasil. Mereka puas dengan hasil masakanku. Bahkan mereka juga berjanji akan merekomendasikan restoran ini kepada rekan-rekan mereka. Gadis itu berlari, merentangkan kedua tangannya, binar wajahnya terlihat begitu ceria. Namun tiba-tiba saja, dari arah belakangku sudah ada perempuan yang berdiri tepat di hadapan tubuhku, menghalangi langkah Amel yang hendak memelukku. Jangan sembarang memeluk, Nona. Bos Anda ini beliau adalah suami saya. Raya, entah sejak kapan dia berada di sini. Setauku baru beberapa menit yang lalu, wajahnya nampak di layar kaca, menjadi host berita siang di sebuah televisi swasta. Pof Raya, ku kecup pipi kanan suamiku. Perempuan di seberang sana terlihat syok, mulutnya ditutup dengan telapak tangannya. Kedua matanya yang tampak melotot. Ku perdalam kecupan itu, namun aku sengaja tidak memperlihatkan seluruh wajahku. Hanya separuh wajahku saja yang berbidik kamera. Aku tidak sebodoh yang mereka kira. Tentunya aku tidak ingin mengambil resiko dengan tindakanku yang konyol ini. Meskipun bukan artis, namun bisa dibilang aku adalah public figure. Mengingat profesiku yang kini mulai bekerja menjadi host berita di salah satu stasiun TV swasta. Selain menjadi host berita, aku juga adalah seorang selebgram. Namun bukan selebgram alay seperti kebanyakan. Aku lebih sering menyampaikan berita-berita politik, ekonomi, dan juga berita olahraga di beberapa akun media sosialku yang sudah terverifikasi. Followersku bahkan sudah mencapai belasan juta. Tentunya, aku tidak ingin mengotori apa yang sudah aku capai dengan hal remeh-temeh seperti ini. Lelakiku itu kukecup dengan lembut. Dia terlihat menurut. Dia terbuai dengan apa yang kulakukan. Dia seperti lalai dengan perempuan yang ada di seberang. Saat bibirku mengecupnya, tanganku pun tidak diam saja. Diam-diam aku merogoh saku celananya. Hanya butuh 3 detik saja. Kunci mobilnya sudah berpindah ke dalam saku rok panjang yang kini ku kenakan. Aku pergi meninggalkan dia dengan membawa ponsel dan juga mobilnya. Setelah terjadi perdebatan kecil di antara kami, aku memilih pergi ke kampus. Ku ikuti kuliah pagi seperti biasa, mendengar dosen menyampaikan materi, juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan olehnya. Jam 11 kurang 20 menit, kelas baru selesai. Segera kulajukan mobil suamiku menuju studio tempatku bekerja. Seperempat jam berkendara, mobilku sudah sampai ke tempat tujuanku. Beberapa rekan kerja dan para kru sudah menyambutku. Sisa waktu 1 jam menjelang siaran langsung, kugunakan untuk mempelajari materi berita yang akan kubacakan nanti. Setelah itu, aku pun berganti baju dan kerudung, juga sepatu dan jam tangan. Semua yang kupakai saat ini berasal dari pihak yang menjadi salah satu sponsor berita ini. Makeup artis pun bekerja dengan keterampilannya, merias wajahku agar nampak paripurna. Acara pun segera dimulai. Aku sudah siap berdiri di depan beberapa kamera dan kemudian membacakan berita yang terangkum untuk siang ini. Seorang kameramen memberikan aba-aba dan aku pun bersikap membacakan berita utamanya. Acara pun terus bergulir, dijeda oleh beberapa iklan yang ditampilkan sesuai dengan durasi waktunya. Hingga kemudian acara selesai, bersamaan dengan matinya kamera yang membidikku. Aku masih harus melakukan sesi foto, mempromosikan pakaian dan segala aksesoris yang dipakai oleh tubuhku di akun Instagramku. Setelah selesai foto-foto itu langsung dikirimkan ke admin yang memegang akunku. Kemudian, melanjutkan kegiatanku dengan melakukan sholat zuhur di musola kecil yang ada di dalam gedung studio ini. Setelah ibadah wajib kutunaikan, doa-doa kebaikan kupanjatkan, aku pun keluar, aku pulang. Namun bukan rumah yang menjadi tujuan, bukan pula restoran utama yang tadi pagi sempat kudatangi. Aku akan langsung datang menuju restoran cabang, restoran yang kuyakini menjadi tempat bekerja perempuan yang sedang dekat dengan suamiku itu. Entah mengapa, feelingku terasa begitu kuat, meyakini bahwa saat ini Mas Akbar sedang ada bersamanya. Jikapun nanti dugaanku meleset dan suamiku tidak ada di tempat itu, setidaknya nanti aku bisa melihat seperti apa wajah asli perempuan itu. Aku bisa berbicara kepadanya, bisa menunjukkan fakta kepadanya bahwa saat ini Mas Akbar sudah terikat pernikahan yang halal denganku. Aku akan meminta baik-baik kepada perempuan itu untuk menjauhi suamiku. Namun jika ternyata dia sulit untuk diajak kompromi, atau justru terang-terangan ingin melawanku, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak dengan caraku. Karena aku tidak tahu di mana letak persis restoran itu, maka aku pun berinisiatif untuk menelpon neneknya Mas Akbar. Sebenarnya aku bisa saja mencari alamat restoran itu di akun media sosial suamiku itu.
Namun, hal itu justru akan memakan waktu yang lebih lama. Akhirnya, setelah menelpon nenek yang begitu menyayangiku itu, aku pun berhasil mendapatkan alamatnya dan tidak lama kemudian langsung sampai ke pelataran restoran itu. Langsung kupakai kacamata hitam dan masker kain yang biasanya menutupi wajahku. Sebelum aku turun dari kendaraan besiku, tanpa menunggu lama aku pun masuk ke dalamnya dan segera menyapukan pandanganku mencari keberadaan lelakiku. Dan itu apa? Begitu melihat pemandangan yang ada di depan mata, spontan kakiku melangkah dengan secepatnya. Tubuhku refleks bergerak maju, menghalangi perempuan yang hendak memeluk suamiku. Perempuan itu menatapku dengan raut wajah yang nampak bingung, sementara lelakiku hanya mampu berdiri mematung. Iya, sejak dulu Mas Akbar tidak pernah rela bertengkar denganku. Dia cenderung banyak mengalah, kecuali jika dia memang benar-benar dalam keadaan marah. Mas, benarkah kamu sudah menikah? Air matanya langsung deras bercucuran di kedua pipinya. Jika kulihat wajahnya dengan seksama, sepertinya aku merasa dejavu. Aku seperti pernah melihat sosok itu, tapi siapa perempuan itu? Otakku berpikir keras, hingga akhirnya aku benar-benar mengingatnya. Tidak salah lagi. Ternyata dunia ini sangat sempit. Atau jangan-jangan dia memang sengaja menguntit. Jawab Mas, kamu memang sudah menikah. Perempuan itu meninggikan suaranya. Mas Akbar menatap perempuan itu dan kemudian menatapku. Aku sengaja sedikit mendalikan mataku pada lelakiku. Awas saja, jika sampai dia bilang bahwa dia belum menikah. Maafkan aku Mel, aku memang sudah menikah. Aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk berbicara denganmu. Jawab Mas Akbar terdengar ragu. Kenapa kamu tega melakukan semua itu? Bukankah kamu sudah berjanji akan segera melamarku? Tapi kenapa tiba-tiba kamu beristri? Perempuan itu menjerit. Aku segera melangkah ke arahnya, mencengkeram lengannya dan mengajaknya masuk ke dapur. Jangan sampai kejadian ini menjadi tontonan dan kemudian kami akan menjadi viral. Suamiku berusaha menyusul langkahku. Mungkin dia merasa khawatir dengan apa yang akan kulakukan terhadap perempuan itu. Kamu siapa? Berani-beraninya merebut calon suamiku. Dasar pelakor, tidak tahu diri, tidak tahu malu, perempuan murahan yang bisanya merebut calon suami orang. Apakah tidak ada laki-laki lain? Apakah saking tidak lakunya sampai-sampai calon suami orang kamu umbat juga? Agaknya saja seperti perempuan suci, memakai kerudung lebar, juga memakai cadar. Tapi kelakuan kamu tidak ubahnya seperti perempuan murahan. Di sepanjang langkah kami, dia terus mengataiku dengan kasar. Mulutnya sudah seperti perempuan yang tidak pernah memakan bangku sekolahan. Aku bahkan merasa heran kepada Mas Akbar. Bisa-bisanya dia jatuh cinta pada perempuan yang tidak punya etika dan cenderung barbar. Dia bahkan berani mengataiku dengan sebutan pelakor. Apakah dia tidak sadar bahwa dia adalah titisan pelakor? Apakah dia pikir aku tidak mengenali wajahnya? Kalian semua tidak boleh ada yang merekam suara, merekam gambar, maupun memegang ponsel. Aku berbicara pada juru masak yang sedang berkutat dengan pekerjaannya. Mereka pun kemudian mengangguk dan kembali sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tapi aku yakin, diam-diam sambil pura-pura bekerja, mereka pasti melirik dan menguping. Kamu perempuan yang tadi bermesraan dengan Mas Akbar kan? Buka maskermu, supaya aku bisa melihat seperti apa wajah pelakor itu. Amel, jangan berbicara seperti itu. Ternyata Mas Akbar tega membentak perempuan itu. Kamu membentakku Mas, hanya demi perempuan ini. Perempuan itu menatap tidak percaya ke arah lelaki yang dianggap sebagai calon suaminya itu. Aku memindai pandanganku. Setelah aku rasa aman dari jangkauan orang luar, aku pun membuka kacamata hitamku, juga membuka masker yang menutupi wajahku. Aku Raya, adik sambungnya Mas Akbar, dan kini sudah berubah status menjadi istrinya. Kamu tentunya mengenalku bukan? Sebuah senyuman seringai aku tunjukkan. Dia tampak terkejut melihatku. Dipandanginya ujung kepalaku hingga sampai ujung sepatuku. Sejauh ini aku menunggu bagaimana dia akan merangkai kata-kata. Namun mulut itu masih terdiam juga, meski dalam keadaan terngangah. Apa kabar, rival kecilku? Ita Amelia Arman, apakah kamu pikir aku lupa dengan wajahmu? Meskipun mungkin ada beberapa bagian wajahmu yang sudah kau permak, namun otakku akan tetap bisa mengingat. Sejak kapan kamu merubah panggilanmu dengan dari Rita menjadi Amel? Sejak kamu ingin mendekati lelaki ini. Sayang ya, lelaki ini yang kamu jadikan mangsa, itu sudah ada yang memiliki. Oh iya, dari tadi kamu terlalu banyak berbicara, mengataiku sebagai seorang pelakor. Kamu tahu tidak, pelakor yang sesungguhnya itu siapa? Dia adalah ibumu. Iya, ibumu. Jangan bawa-bawa mamaku. Tentu saja, aku akan membawa-bawa ibumu. Karena kamu memang adalah titisannya. Meskipun kamu sudah menguliti tubuhmu,
Tetap saja, kamu adalah titisan pelakor itu. Aku tidak akan pernah lupa bagaimana ibumu merebut papaku dari mamaku. Bagaimana kamu merebut papaku dariku, aku tidak akan pernah lupa. Dan sekarang jangan harap kamu akan bisa merebut suamiku dariku. Aku berbicara dengan penuh tekanan. Sementara Mas Akbar begitu terkejut dengan semua kalimat yang kuucapkan. Kamu tidak mendugakan, Mas, jika perempuan yang sedang berusaha untuk memungutmu adalah seorang ular kecil yang kini telah beranjak dewasa, hanya dengan sedikit merubah bentuk hidung dan bibir saja dan merubah nama panggilannya, kamu bisa dengan mudah akan dikelabui olehnya. Aku dan Dita memang sudah sekitar 10 tahun tidak pernah bertemu muka. Tentu saja sudah ada banyak perubahan dari dirinya, namun sorot matanya, juga tatanan gigi bagian depannya aku masih begitu mengingatnya. Jadi, dia itu Dita, anak yang dulu pas masih kecil tinggal di seberang rumah kita bersama papa kandungmu. Suamiku itu bertanya kepadaku. Wajahnya menyeratkan gusar, tidak menentu. Benar, Mel, kamu adalah Dita kecil itu. Kini pertanyaan itu beralih kepada perempuan yang kuyakini pernah menjadi musuhku itu. Aku tidak tahu. Perempuan itu menjawab dengan wajah pucat. Dia terlalu gugup dan juga takut. Bagaimana mungkin tidak tahu? Jangan ngarang kamu. Aku semakin sinis saja terhadapnya. Tapi namamu memang benar. Seperti yang Raya bilang, Dita Amelia Arman. Ya Allah ya Robbi. Mendengar pertanyaan Mas Akbar kepada Dita, aku sungguh merasa heran. Bagaimana mungkin Mas Akbar tidak tahu nama lengkap perempuan itu? Bukankah konon katanya mereka sudah berpacaran beberapa bulan? Bagaimana mungkin tidak tahu nama panjangnya? Mas, bukannya dia itu karyawan kamu? Kenapa bisa kamu tidak tahu namanya? Aku bertanya dengan kesal. Aku memang tidak begitu memperhatikan hal itu. Karyawanku ada banyak. Tentu saja aku tidak hafal semua namanya. Tapi dia karyawan spesial kan, Mas? Bisa-bisanya tidak tahu nama lengkapnya. Aku benar-benar tidak tahu. Terus, kalau kamu mentransfer uang, apakah di nomor rekening itu tidak ada namanya? Pakai bank digital, namanya ada, cuma XX-nya. Ya Allah, selugu itu ternyata lelaki yang menjadi suamiku itu. Pantas saja. Dia bisa dengan mudah dikelabui dan diboroti uangnya oleh perempuan itu. Dita, apa tujuanmu mendekati Mas Akbar? Kamu ingin uangnya? Atau kamu sengaja diam-diam sudah mengatur strategi untuk merebutnya dariku, seperti dulu ibumu merebut papaku? Perempuan itu menundukkan kepalanya, meremas-remas kain celemek berlogo restoran yang menutupi dadanya. Lama, kami bertiga saling terdiam, hingga akhirnya aku melihat air mata perempuan itu bercucuran. Tidak ada kalimat yang dia jelaskan, tidak ada kata-kata yang dia ucapkan. Apakah aku salah jika menjalin hubungan dengan laki-laki, seperti para gadis kebanyakan? Apakah aku tidak boleh punya hak yang sama dengan mereka? Namaku adalah Dita Amelia Arman, tapi aku juga tidak tahu jika Mas Akbar kekasihku adalah lelaki yang dulu ketika SD tinggal berseberangan denganku. Bahkan aku juga tidak tahu kalau Raya itu adalah kamu, adiknya Mas Akbar, yang juga pernah menjadi saudaraku. Stop, bilang apa? Aku adalah saudaramu. Tentu saja aku merasa muak dengan kalimat yang menyatakan bahwa aku adalah saudaranya. Saudara dari mana? Maaf, tangisnya semakin menggila, seolah-olah dia adalah perempuan yang paling teraniaya. Dita, aku beritahu kepadamu, Mas Akbar saat ini adalah suamiku. Kami sudah menikah sah secara agama dan juga negara. Meskipun belum menggelar resepsi pernikahan, jadi mulai sekarang, jangan kau berharap hal lebih kepadanya. Jangan mengirimkan chat yang tidak semestinya. Jangan bilang cinta, jangan bilang kangen, jangan bilang sayang, jangan pula minta transferan uang. Aku berusaha merendahkan nada bicaraku. Amel mendongakkan wajahnya, menatap kami berdua secara bergantian. Dan tiba-tiba saja, dia langsung maju, melayangkan tangannya hendak menamparku. Namun sebelum tangan itu sampai ke pipiku, suamiku sudah terlebih dahulu memasang badannya untukku. Dia menyekal lengan perempuan itu. Kamu mau memukul Raya? Apa hak kamu? Aku yang sejak dari kecil menjaganya menjadi kakaknya, tidak pernah sedikit pun memukulnya. Aku merasa senang dengan kalimat yang Mas Akbar ucapkan. Kamu tega, Mas? Dita mengibaskan tangannya, hingga kecekalan itu akhirnya terlepas juga. Akhirnya, tangan itu kemudian menampar pipinya Mas Akbar, dan entah dorongan dari mana, tiba-tiba saja tanganku seolah bergerak begitu saja menampar pipinya Dita. Satu tamparan ku balas dengan dua tamparan. Telapak tanganku bahkan sampai terasa kebas karena aku pukulkan dengan keras. Amel, Raya, please jangan bertengkar. Raya, dengarkan Mas baik-baik. Mas sekarang sudah menjadi suamimu.
sudah tidak akan lagi berhubungan dengan perempuan manapun itu. Dan kamu Amel, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini juga aku menyatakan bahkan aku tidak bisa meneruskan hubungan kita. Jika kamu masih nyaman untuk bekerja di restoran ini, silahkan saja. Aku akan tetap bersikap profesional. Tapi jika kamu ingin keluar, aku tidak akan melarang. Sisi tegas laki-laki itu akhirnya keluar juga. Kamu kenapa kejam sekali, Mas? Rubah betina itu kembali bercucuran air mata. Lagi-lagi, dia berakting seolah-olah sedang menjadi perempuan yang paling menderita. Maaf, tidak ada jalan lain. Jikapun aku tahu sedari dulu bahwa kamu adalah Dita, anaknya istri kedua papanya Raya, maka aku tidak akan pernah mau menerima cintamu waktu itu. Mas Akbar berbicara dengan penuh penyesalan. Memangnya apa salahku? Kenapa masa lalu mamaku masih saja kamu bawa-bawa? Bukankah waktu itu aku hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa? Kamu tidak salah, aku yang salah. Mas Akbar sepertinya sudah lelah. Mas, coba pahami perasaanku. Kamu sudah membawaku bermimpi, melambungkan asaku, dan tiba-tiba saja dengan seenaknya kamu ingin membuangku. Hanya karena masa lalu mamaku. Aku lebih baik mati saja. Perempuan itu berlari mengambil pisau. Dia pegang gagang pisaunya dengan pucuk pisau yang diarahkan ke dadanya. Suamiku terlihat panik seketika. Dia hendak berlari ke depan, namun aku segera mencegahnya. Aku mencoba membaca ekspresi yang ditampilkan oleh perempuan yang ingin merebut suamiku itu. Setelah itu, lekas kekeluarkan ponselku. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja langkahku tidak meleset ya Allah. Silahkan jika mau bunuh diri. Aku akan telepon polisi sekarang juga untuk mengurus jenazahmu nanti. Ponsel sudah kunyalakan kameranya untuk membuktikan kepada polisi nanti. Aku mulai berbicara pada rivalku itu. Kukeluarkan ponselku, pura-pura menelpon polisi. Perempuan itu menatap nanar ke arahku. Kemudian tatapannya berpindah kepada lelakiku. Mas Akbar, lihatlah, akan aku tusuk dadaku. Perempuan itu mencari perhatian suamiku. Tusuk saja jika berani. Tusuk yang dalam, jangan setengah-setengah. Mendengar tantanganku, perempuan itu bukannya benar-benar melaksanakan niatnya. Dia hanya memegang gagang pisaunya, seolah-olah sedang menunggu supaya suamiku mencegahnya. Aku tusuk beneran ini. Jangan Mel, Mas Akbar berteriak. Dia Mas, biar saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Aku berbicara kepada suamiku. Akhirnya Mas Akbar pun diam. Ayo Dita, tunggu apa lagi? Aku tersenyum miring. Dia terlihat salah tingkah, kemudian dia menjatuhkan pisaunya ke lantai. Dan dengan gerakan pelan, aku melihat tubuh itu juga ikut ambruk ke lantai. Ternyata benar dugaanku. Dia tidak benar-benar punya nyali untuk bunuh diri. Dia hanya menggertak saja. Bahkan aku yakin saat ini sebenarnya dia tidak sedang pingsan, hanya pura-pura pingsan karena rasa malunya terhadap kami semua. Mungkin bisa jadi dia juga berharap bahwa Mas Akbar akan membopongnya. Tidak akan kubiarkan hal itu terjadi. Lekas kutarik lengan suamiku dengan tubuhnya hendak maju mendekati perempuan itu. Mas, kamu bukan mukrim. Jangan kau sentuh dia. Serahkan Dita kepadaku, biar aku yang menanganinya. Aku sengaja mengeraskan suaraku agar Dita mendengarnya. Mbak, tolong ambilkan baslem yang paling panas. Akan saya oleskan ke matanya dan mulutnya agar perempuan yang sedang pingsan ini segera sadar. Aku berteriak pada salah satu karyawan restoran. Mbak, tolong juga ya. Tangkapkan kecoa atau tikus atau apa saja yang ada. Bawa ke sini supaya mau membangunkan orang yang sedang pura-pura pingsan ini. Aku berteriak lagi sambil mengadipkan mataku kepada karyawan restoran yang lainnya. Akan kulihat bagaimana reaksi perempuan yang sedang pura-pura pingsan itu. Apakah akan bangun sekarang juga atau akan menunggu tangan jahilku mengerjainya? Sebenarnya hatiku merasa tidak tega terhadap Dita. Bagaimanapun juga benar apa yang dikatakannya. Saat ibunya menjadi pelakor merebut papa kandungku dari mama, waktu itu dia masih sangat kecil. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi bagaimanapun juga, aku masih ingat dengan benar bagaimana ketika saat kecil dulu. Aku sedang demam tinggi dan sangat membutuhkan papaku. Namun papaku justru ada di rumahnya, menggendongnya dan menyuapinya. Dan aku juga ingat, waktu itu mama sering menangis karena papa kandungku yang tidak pernah pulang. Dan ternyata papa kandungku justru sibuk dengan ibu kandungnya Dita. Bagaimana mungkin hal sekejam itu bisa aku lupakan begitu saja? Bahkan mungkin seumur hidup pun hingga aku menua, kenangan buruk itu akan tetap tinggal di cerukan kepala. Entah bagaimana nasibku dan mamaku jika waktu itu tidak bertemu Papa Raka. Bisa-bisa kami akan bersedih sepanjang masa karena ditinggalkan oleh lelaki yang kami cintai. Dan sekarang, saat aku sudah menikah dengan Mas Akbar, tiba-tiba saja kejadian itu hampir saja terulang. Anak selingkuhan papa kandungku hampir saja merebut suamiku.
Non, ini balsem ya. Seorang pelayan memberikan sebuah balsem dengan bungkus warna merah. Terima kasih ya mbak, ini pasti sangat hot sekali. Kusenggingkan senyuman kepada pelayan itu. Raya, sudahlah, jangan seperti itu. Kita pulang saja yuk. Shh, Mas Akbar sepertinya hendak mengalihkan perhatianku. Dia tidak setuju dengan apa yang akan kulakukan kepada pacarnya itu. Namun dengan secepat kilat, aku segera menempelkan jari telunjukku di bibirku. Akhirnya lelaki itu diam, tak lagi mendekatku. Aku pun membuka balsem itu dan mencolek dengan ujung jari telunjukku. Kutempelkan pelan-pelan di bawah hidungnya yang kuyakini benar dilakukan operasi plastik itu. Baru teroles sedikit saja, Dita sudah membuka mata. Dia pura-pura terbatuk dengan kerasnya. Syukurlah kalau kamu sudah bangun dari kepura-puraanmu. Aku menyedapkan kedua tangan di dadaku. Dita nampak berusaha berdiri, kemudian mendudukkan bobot tubuhnya di sebuah kursi. Amel, jadi selama ini kamu memang sengaja menipuku, bercerita tentang hal yang menjadikan untuk meraih simpatiku. Syukurlah jika suamiku itu mulai menyadarinya, tidak terus-terusan bucin terhadap perempuan itu. Maksud kamu apa, Mas? Perempuan itu memasang wajah memelas, air matanya mengalir dengan lebih deras. Kamu sering bercerita bahwa kamu yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu, tapi bukanlah sebenarnya ibumu masih ada. Apa maksud kamu bilang bahwa ibumu sudah meninggal? Bukannya ibu kamu ada di dalam penjara? Aku menimpalinya. Dita terdiam, menundukkan wajahnya dalam-dalam. Selang beberapa detik kemudian bibirnya bergumam. Kamu benar, mamaku memang ada di penjara. Ucapnya diiringi derai air mata. Terus kenapa kamu bilang jika ibumu sudah meninggal? Tanya Mas Akbar. Ibuku dijatuhkan vonis seumur hidup. Bukankah itu sudah sama saja dengan meninggal? Di mana salahku? Waktu itu aku masih sangat kecil, tidak tahu apa-apa. Jikapun boleh memilih, aku ingin tetap punya papa. Hidup nyaman seperti orang kebanyakan. Apakah kalian pikir aku senang dengan meninggalnya papaku? Deru nafasnya terdengar memburu. Kamu enak, Raya. Meskipun kamu sempat berpisah dengan papa kandungmu, tapi kemudian kamu memiliki papa sambung yang sangat menyayangimu. Sedangkan aku, setelah papaku meninggal, ibuku difitnah oleh anak-anak tirinya. Hingga akhirnya dia harus mendekam di penjara selama-lamanya. Padahal mamaku tidak bersalah. Semua itu terjadi karena keserakahan kakak-kakak tiriku. Mereka tidak rela jika warisan papanya jatuh ke tangan mamaku, jatuh ke tanganku. Mereka tidak rela. Hingga akhirnya mereka membuat makar bagaimana caranya supaya mamaku masuk penjara. Aku sebenarnya sudah ikhlas dengan semua itu. Memiliki Mas Akbar adalah sebuah kebahagiaan. Apalagi dia juga pernah berjanji akan segera melamar. Tidak tahunya justru calon suamiku telah direbut oleh kamu. Dasar jalang. Dita hampir saja menerkamku jika Mas Akbar tidak segera menarik tubuhku. Kita pulang saja, biar Amel diurus oleh mereka. Malu aku dengan kejadian yang seperti ini. Lelaki itu menggandeng tanganku, membawaku pergi dengan setengah berlari. Sementara aku melihat Dita sedang dipegangi oleh beberapa karyawan yang ada. Aku ada kunjungan ke restoran yang lainnya, ucapnya saat kami masuk ke dalam mobil. Ada beberapa saat kami saling terdiam. Pikiranku masih campur aduk tidak karuan. Bertemu Dita dengan cerita yang seperti ini memanglah hal yang cukup mengejutkan. Raya, kamu bisa dikatakan sebagai public figure. Meskipun bukan artis, aku mohon jaga sikap kamu saat ada di depan publik. Jangan seperti tadi. Tentu saja aku kesal dengan kalimatnya. Apakah itu artinya dia begitu cinta, begitu sayang kepada Dita hingga dia merasa tidak rela? Dia ingin aku bersikap mengalah, berlaku lemah lembut terhadap anak ular itu. Jadi kamu keberatan dengan apa yang kulakukan tadi terhadap pacarmu itu? Aku sengaja menekan kata pacar. Rai, harus berapa kali aku bilang, aku benar-benar tidak tahu hubungan kami berjalan begitu saja. Sebelum aku menikah denganmu, aku tidak tahu jika dia itu anak dari perempuan yang pernah merebut papamu. Jika aku tahu, tentu aku tidak akan menjalin hubungan dengannya. Lagi pula, aku juga sudah memutuskan hubungan kami di depanmu tadi. Aku sudah jelas memilihmu. Kamu lihat sendiri kan? Aku hanya ingin kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hanya itu. Apakah selama ini aku bukan perempuan baik? Aku buruk? Tolonglah, kamu jangan mengajakku bertengkar. Aku ingin fokus dengan bisnisku. Aku ingin bisa segera membuka cabang satu lagi di luar kota. Apakah di otakmu hanya ada bisnis saja? Aku menatapnya. Maksud kamu apa? Laki-laki itu memang tidak peka, membuatku kian sebal saja. Tidak lama kemudian sampailah kami di restoran cabang yang lainnya. Dia bahkan memperkenalkan aku dengan beberapa karyawan yang di sana.
Dia bahkan bilang bahwa aku adalah istrinya. Aku hanya bisa pasrah, tidak lagi melarangnya. Anehnya, sejauh ini bahkan dia tidak menanyakan ponselnya yang sudah kusita semenjak pagi. Sorenya, kami pulang ke rumah membawa banyak bekal makanan karena tadi nenek sempat menelponku. Akan berbuka puasa di sini bersama mama dan papa Raka juga. Ternyata begitu kami sampai di rumah, mereka sudah menunggu kami di teras depan. Saat maghrib tiba, kami pun melakukan buka bersama. Ku minum segelas air putih hangat dan ku makan 3 biji kurma sebagai menu pembuka. Kemudian berjamaah sholat maghrib hingga sampai isya. Setelah sholat isya, saat mereka semua sibuk makan, aku justru teringat dengan ponsel suamiku yang memang belum sempat kulihat isinya sedari pagi. Aku ingin melihat sudah berapa banyak uang yang diberikan oleh Mas Akbar untuk perempuan itu. Aku juga ingin melihat sudah sejauh apa hubungan mereka selama ini. Ingin melihat isi chat mereka, ingin melihat foto-foto mereka. Pokoknya aku merasa penasaran dengan hubungan mereka. Aku pun berpindah ke ruang TV agar bisa lebih leluasa mengotak-atik ponsel ini. Sambil membuka ponsel, aku sambil mengunyah roti. Roti yang di dalamnya berisikan irisan daging sapi dan lempahan buah stroberi. Roti andalan restorannya Mas Akbar. Pertama kali ku buka ponsel, mataku langsung terfokus pada sebuah aplikasi yang menyediakan kolom untuk saling berbalas chat tanpa nomor telepon. Ada angka yang menunjukkan betapa banyaknya chat yang masuk ke dalamnya. Tentu saja, aku penasaran dengan isinya. Ternyata setelah aku buka, ada inbox dari seseorang laki-laki maco yang intinya ingin mengajak Mas Akbar untuk berkenalan. Bahkan saat ku telusuri, bukan hanya 1-2 kali, lelaki itu mencoba menghubungi Mas Akbar namun sudah puluhan kali. Karena penasaran, aku pun membuka profil laki-laki itu. Di akun Facebooknya ternyata seorang guy. Fotonya banyak menampilkan dia yang sedang setengah telanjang, berpelukan dengan laki-laki. Bahkan ada foto saat 2 laki-laki itu sedang saling menggigit. Melihat semua itu, tiba-tiba saja perutku menjadi mual tidak karuan. Rasanya seperti diaduk-aduk hingga seluruh isi perutku serasa hendak keluar. Dan tiba-tiba saja, dari arah tuburku sudah keluar tinja, namun berbentuk cair seperti air. Aku mencret tanpa bisa ku kendalikan. Tidak hanya sampai di situ, bahkan bersamaan dengan keluarnya air besar dari lubang bawah bagian belakang tubuhku, ternyata mulutku juga muntah-muntah dengan sangat parah. Roti isi stroberi yang sedang kukunya pun langsung termuntah, dengan tekstur yang lembut berwarna pink keputihan. Mas Akbar tergopoh-gopoh masuk ke ruangan di mana aku berada. Begitu melihat apa yang kumuntahkan, lelaki ini justru mendadak heboh. Papa Raka, tolong Raya muntah darah, Raya muntah darah. Astagfirullahalazim. Kenapa laki-laki itu sangat kebangetan sekali? Apakah dia tidak bisa membedakan warna merah darah dan warna pink roti stroberi? Seandainya saja keadaanku tidak sedang lemah seperti ini, tentu saja aku sudah akan berdiri dan mengomel dengan panjang lebar kali tinggi. Raya kenapa Akbar? Papa Raka langsung datang menyusul. Di belakang Papa Raka ada Mama yang datang tergopoh-gopoh ke arahku. Raya muntah darah. Bahkan kalimat itu masih diulanginya. Tubuhku sudah terasa semakin lemas tidak berdaya. Seluruh cairan tubuhku seolah telah keluar dengan berlomba-lomba. Mas Akbar segera mengulurkan kedua tangannya. Satu tangan kirinya digunakan untuk merangkul leherku, sementara satu tangan kanannya digunakan untuk merangkul tubuh bagian bawahnya. Astagfirullahaladzim, Raya, kamu ngompol. Kamu sudah besar, kenapa masih seperti anak kecil? Mas Akbar langsung melepaskan pegangan tangannya begitu saja. Tubuhku pun ambruk seketika. Aku yang sudah terlanjur lemas, sudah tidak bisa berkata apa-apa. Angkat Akbar, kita bawa ke rumah sakit secepatnya, sebelum Raya kehabisan cairan di tubuhnya. Tapi Raya ngompol, baunya astagfirullah sekali. Mas Akbar masih tetap ngeyel dengan pendapatnya. Raya muntah berak, bukan ngompol, dasar kamu. Ayo angkat, kamu kan suaminya, kamu angkat punggungnya, biar papa bantu angkat kakinya. Papa Raka dengan sigap langsung mengangkat kakiku, namun Mas Akbar justru hanya diam terpaku. Hingga akhirnya, Papa Raka pun membopong tubuhku. Bahkan saat aku sedang dalam gendongan Papa Raka, aku masih muntah berkali-kali, hingga muntahanku pun mengotori pakaian papa sambungku itu. Pah, biar Akbar saja yang mengangkat Raya. Entah mendapat ilham dari mana, kini otak lelaki itu bisa normal seperti orang pada umumnya. Dia yang tadi terlihat jijik menatapku, bahkan sempat menutupi hidungnya karena mungkin saja tidak tahan dengan baunya, kini sudah mengambil alih tubuhku. Akbar, itu Raya kenapa? Digendong. Nenek Jasmine yang tadinya entah berada di manapun tampak heran melihat pemandangan ini. Muntah-muntah, Mama menjawab dengan singkat sambil berlari cepat. Muntah-muntah, cucuku sudah hamil itu ya? Pasti Raya hamil.
Alhamdulillah, doa nenek terkabul juga akhirnya. Ternyata Akbar bukan cuma pinter bisnis, tapi juga bisa bikin istrinya hamil. Selamat Akbar ya. Sebentar lagi kamu akan menjadi ayah. Ingat, kalau kamu menjadi ayah, itu artinya kamu harus bisa lebih dewasa lagi. Jangan on-on amat. Masa iya sudah bisa menghamilin istri, tapi pikirannya masih polos. Gak patut. Nenek Jasmine terus saja berbicara sambil mengarahkan ponselnya ke arahku. Beliau terlihat riang, memuji dan juga mencela cucu kesayangannya itu. Tubuhku segera dimasukkan ke dalam mobil. Mama langsung ikut duduk di sampingku. Jok mobil yang seharusnya hanya menjadi tempat duduk untuk 2 orang, kini ditempati oleh 3 orang. Mas Akbar memangku tubuhku. Alhasil, dia pun juga ikut menampung muntahan dan juga cairan perakku. Entah karena di sini ada mama atau entah karena apa, lelaki itu tampak begitu perhatian terhadapku. Setiap aku muntah, dia akan memijat tengkuku, memelukku dan juga mencium pucuk kepalaku. Mobil dilajukan oleh Papa Raka dengan begitu cepat menuju ke rumah sakit terdekat. Papa Raka kembali menunjukkan keahliannya dalam berbalap di atas jalan raya. Begitu sampai di area rumah sakit, mobil langsung diparkirkan di tempat parkir khusus untuk dokter. Kebetulan, rumah sakit ini adalah rumah sakit tempat Papa Raka bekerja. Mas Akbar pun sigap membopong tubuhku dan membawaku berlari ke ruang IGD. Tubuhku yang penuh kotoran sepertinya sudah tidak lagi dipikirkan. Dia tidak terlihat jijik seperti saat pertama tadi. Mungkin karena dia pun sudah sama kotornya denganku. Sesampainya di ruang IGD, tanpa harus menunggu prosedur yang seperti seharusnya, aku pun langsung diberikan pertolongan pertama. Dokter langsung memberikan suntikan di salah satu bagian tubuhku. Selang infus pun segera dipasang di pergelangan tangan kiriku. Namun tiba-tiba saja ada hal yang membuat kami terkejut. Saat aku beserta seluruh keluargaku ada di ruang IGD ini, tiba-tiba saja datanglah papa kandungku yang menggendong seorang perempuan. Dita, tidak salah lagi. Dia adalah Dita. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, di belakang papaku ada seorang perempuan yang masih begitu ku kenali wajahnya. Dialah ibunya Dita, tante janda yang dulu pernah merebut papaku. Dia membuat hidup kami menjadi sengsara. Tapi kenapa? Dia sudah berkeliaran. Apakah dia sudah bebas dari penjara? Bukankah baru tadi siang Dita bercerita bahwa ibunya dijatuhi hukuman seumur hidup? Dan sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di part berikutnya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.